Kalau di Indonesia ada kasus ijazah palsu, maka di Malaysia ada kasus dokumen palsu pemain naturalisasi yang palsu. Dan PDRM, Polis Diraja Malaysia, baru saja mengungkapkan bahwa mengindikasikan 2 orang yang bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen itu. Siapakah dia? Kita nggak tahu apakah itu Hamidin ataukah TMJ. Kita lihat saja nantilah, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kabar tentang pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia itu terus berkembang dan semakin ramai saudara-saudara. Sambil menunggu hasilnya, sambil menunggu keputusan akhir dari Court Arbitrase Sportif di Lausanne, Swiss, saudara-saudara, ada berita yang dilansir di Malaysia, sejumlah media di Malaysia tentang perkembangan kasus ini di dalam negeri, di domestik, saudara-saudara. Jadi Kepolisian Nasional Kepolisian Malaysia ya, Kepolisian Nasional Malaysia, apa namanya? Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kepolisian Kerajaan Malaysia, kayak kira-kira kayak begitu. Itu baru saja mengumumkan ada 2 orang yang diidentifikasi sebagai pelaku pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi palsu. Wah, itu yang sudah dihukum FIFA. Gabriel Felipe Arosa, Arias Gabriel Palmero, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Fagundo Garces, Rodrigo Holgado, kemudian siapa lagi ya? Sampai lupa saya. Ya itulah 7 saudara, 7 pemain itu pemalsuannya jadi PDRM itu sudah menerima 45 laporan. 45 laporan, saya nggak tahu siapa yang melapor, apakah dari masyarakat Malaysia atau siapa, tetapi mereka menerima 45 laporan terkait pemalsuan dokumen pemain naturalisasi ini, dan kemudian mereka melakukan investigasi, melakukan penyelidikan siasat kalau bahasa di sana itu, dan kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa mereka menemukan 2 orang. Nah, 2 orang yang diduga kuat. Nah, ini baru bahasanya adalah diduga kuat ya, saudara-saudara. Diduga kuat punya peran signifikan dalam pemalsuan dokumen pemain-pemain ini. Mayoritas dari Amerika Latin, dari Spanyol. Ada dari Spanyol, ada dari Belanda, Argentina, Brazil. Nah, itu sudah 7 pemain itu, mereka dua orang diidentifikasi kuat sebagai pelaku utama, sebagai orang yang diminta bertanggung jawab. Tetapi PDRM, Polis Diraja Malaysia, belum bersedia mengungkapkan siapa gerangan orang tersebut. Apakah itu orang-orang di jajaran kepengurusan Football Association of Malaysia? Apakah itu orang-orang di kepemerintahan Malaysia? Apakah itu termasuk dari kerajaan, bangsawan, orang penting, atau justru dari agen, pemain, atau bahkan warga negara asing? Itu belum diketahui. Mereka hanya mengumumkan bahwa 2 orang itu dianggap menjadi pelaku utamanya. Orang ini, saudara-saudara, didapatkan dari keterangan pemeriksaan terhadap 43 saksi yang sudah dipanggil oleh Polisi Diraja Malaysia. Polis Diraja Malaysia di bagian apa ya, kalau di Indonesia kayaknya reserse, kayak gitulah saudara-saudara, kayak Barreskrim, tetapi di Malaysia sana itu mereka jawatan itu investigasi itu, mereka memanggil 43 saksi, menanyakan itu, kemudian mengumpulkan bukti-bukti investigasi itu, dan mereka menemukan kenyataan bahwa ada 2 orang yang seharusnya diduga sangat kuat bertanggung jawab, dan 2 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif.
Beda. Jadi yang nggak tahu ya, sistem hukum di setiap negara itu berbeda. Kalau di Indonesia itu biasanya walaupun terduganya itu nggak diumumkan, tetapi orang udah tahu gitu, bocor gitu. Kadang juga diumumkan. Tapi kalau di Malaysia ini mereka belum menyebutkan siapa dua orang yang dimaksud itu. Dan ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi fans di Malaysia, pendukung Harimau Malaya, penggemar sepak bola Malaysia maupun peminat, penikmat, pengamat pengamat sepak bola di seluruh Asia Tenggara. Itu penasaran lah siapa orang ini, apakah polisi Malaysia, polisi Diraja Malaysia, PDRM Malaysia akan menangkap yang benar-benar dua orang ini ya, maksudnya ya, apakah itu benar-benar orang yang berpengaruh di negara Malaysia ataukah hanya kambing hitam. Kita nggak tahu, saudara-saudara. Kita nggak tahu. Kita tunggu pemeriksaannya. Tetapi ini sesuatu yang sudah langkah yang cukup maju lah, saudara-saudara. Langkah yang cukup maju dibanding beberapa bulan lalu ketika mereka membantah, denial atau apa ya, pokoknya membantah keterlibatan ada pemalsuan dokumen dengan bersikeras bahwa ini sah, ini legal, ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum Malaysia, walaupun tidak sesuai dengan hukum FIFA. Itu, tapi ini langkah maju yang harus diapresiasi tentu saja oleh masyarakat di Malaysia, para penggemar sepak bola Malaysia, para pecinta sepak bola Malaysia maupun para pengamat yang ada di Asia Tenggara, karena semua orang ini menanti akhir dari kasus ini, menanti dari case ini akhirnya akan seperti apa. Apakah Malaysia, pihak berwenang di Malaysia itu benar-benar berani untuk mengungkapkan sebenar-benarnya pelaku pemalsuan dokumen itu, atau hanya kamuflase saja, atau hanya pencitraan kalau istilah kita seperti itu, atau hanya supaya tidak malu gitu aja. Jadi kita tunggu itu. Yang ditunggu ya tentu saja adalah siapa sebenarnya otak, siapa sebenarnya dalang, siapa sebenarnya mastermind dari aksi memalukan yang mencoreng reputasi bukan hanya sepak bola Malaysia, melainkan juga sepak bola di Asia Tenggara, saudara-saudara. Keberanian apa usaha dari PDRM untuk mengungkap kasus ini, pemalsuan dokumen ini, kan tentu saja berawal dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim lah. Beliau kan pasti malu lah, saudara-saudara. Kalau saudara ingat dalam sebuah lawatan di Afrika Selatan, kalau nggak salah itu kan media dari internasional, media asing itu bertanya kepada Perdana Menteri soal kasus ini. Nah, dan ya tentu saja malulah, saudara-saudara. Bayangin, 7. Bukan hanya 1 atau 2. Kalau 1 atau 2 mungkin silap, salah administrasi, salah dokumen, ketipu, nggak apa-apa. Tapi kalau 7 itu kan pasti ada skenario besar, ada grand design, ada usaha, ada kesengajaan untuk berbuat curang, untuk melawan undang-undang FIFA, untuk berbuat tidak benar. Nah, jadi itu benar-benar Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Dato' Anwar Ibrahim benar-benar malu, benar-benar marah, dan kemudian dia memerintahkan kepada otoritas setempat, Polisi Malaysia, untuk kemudian menyelidiki ini. Dan kemudian berdasarkan laporan, ada 45 laporan. Itu kan banyak, saudara-saudara. Satu laporan aja seharusnya sudah ditindak loh, udah ditindak lanjut, tapi ini ada 45 laporan. Kemudian mereka dalam waktu sebulan 2 bulan terakhir ini polisi Malaysia itu bergerak untuk menyelidiki, untuk menginvestigasi, memanggil saksi-saksi, mengumpulkan fakta-fakta, melihat siapa-siapa yang bertanggung jawab. Kemudian baru setelah itu diperiksa dan ditemukan 2 orang ini. Tetapi yang harus kita tunggu ini, 2 orang ini siapa?
Sekali lagi, ini yang paling penting, ini dua orang ini siapa? Ya kita tuh nggak tahu ya proses hukum di Malaysia seperti apa, tapi kemungkinan ya harus sampai ke pengadilan. Mahkamah kalau istilahnya di Malaysia itu. Harus sampai ke mahkamah, harus sampai ke pengadilan untuk dilihat. Dan diumumkan lah, nggak masalah. Ini bagian dari transparansi internasional. Karena kasus ini sudah menjadi sorotan internasional. Bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di Asia Tenggara, bahkan internasional. Karena pemain-pemain yang dihukumi dari Argentina, dari Brasil, dari Spanyol, dari Belanda itu kan mereka juga di sana, media-media di sana, warga-warga di Argentina sana kan juga menaruh perhatian yang sangat serius. Gimana nasibnya Facundo Garces, gimana nasibnya Holgado, gimana nasibnya siapa lagi, Joao Figueiredo, kayak begitu saudara-saudara. Itu jadi ini memang benar-benar kasus yang menarik perhatian banyak secara internasional, sehingga ya sudah seharusnya Malaysia kalau mau membersihkan diri, menyucikan diri mereka dari kesalahan ini harus diungkap seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya sampai ke mastermind-nya itu siapa. Untuk perkembangan di CAS sendiri bagaimana saudara-saudara, di Court Arbitrase Sportif di Lausanne, Swiss itu bagaimana saudara-saudara? Sampai sejauh ini CAS itu belum mengagendakan kapan akan disidang. Belum saudara-saudara, mereka masih memeriksa berkasnya, mereka masih memeriksa dokumennya yang diajukan oleh Malaysia. Kan dalam sebuah sidang CAS itu tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta langsung disidang. Nanti CAS juga akan memeriksa dulu dokumennya, legal standingnya ini siapa. Apakah ini punya hak untuk mengajukan gugatan? Apakah ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia? Siapa yang bertanggung jawab di situ? Kan dengar-dengar juga minggu depan ya saudara-saudara, itu ada rumor anggota eksekutif komite Exco dari Football Association of Malaysia itu akan rame-rame undur diri. Saya nggak tahu ini kenapa nggak dari dulu. Itu jadi CAS itu membutuhkan legal standing itu. Apakah ini benar orang-orang dari Malaysia, dari FAM atau tidak? Kemudian berkasnya, dokumennya itu juga diperiksa. Dokumen-dokumen pendukungnya yang diajukan itu benar nggak? Ini sanksi apa? Salinan putusan resmi dari FIFA itu kan juga pasti akan dilihat. Oh ini benar salinan putusan dari FIFA. Kemudian data-data dokumen-dokumen dari FIFA yang digugat yang mana? Apakah akte lahir pemain-pemain itu, kakek nenek pemain-pemain itu juga dianggap itu diperiksa juga. Kemudian dari Malaysia, dokumennya yang ditunjukkan Malaysia itu apa? Apakah hanya surat keterangan pindah kewarganegaraan, paspor, atau apa? Itu kan juga perlu diselidiki. Dan sejauh yang kita pantau, yang kita ketahui bahwa dokumen yang dimiliki oleh FIFA itu amat sangat kuat sekali. Amat sangat kuat sekali. Kenapa? Karena FIFA langsung turun menginvestigasi ke asosiasi sepak bola setempat, ke keluarga pemain setempat, ke kota tempat di mana pemain itu lahir, berdomisili asalnya itu. Mereka langsung datang ke situ mengecek dan mereka sudah menemukan semua dokumen. Dan saudara-saudara juga sudah tahu, sementara di sisi Malaysia mereka tidak punya itu. Bahkan akte lahir pemain aja mereka nggak punya. Apalagi akte lahir, surat kelahiran kakek nenek pemain-pemain itu yang diklaim berasal dari Penang, Malaka, Johor Bahru, mana lagi ya? Ya pokoknya sekitar situlah, saudara-saudara. Jadi itu butuh waktu pembuktian yang cukup lama bagi CAS untuk meneliti keasliannya. Itu mereka belum masuk ke dalam substansinya, saudara-saudara. Belum masuk ke dalam substansi perkara. Mereka baru hanya memeriksa kelengkapan dokumennya. Itu mereka nilai dulu. Nanti kalau sudah dinyatakan lengkap, baru masuk kepada pembuktiannya. Sepak bola, saudara-saudara, skandal seperti ini memang benar-benar telak lah. Ini hukumannya ini ya lebih sebenarnya ini ya, jujur ya, ini sebenarnya lebih memalukan daripada intervensi pemerintah. Walaupun hukumannya ternyata jauh lebih berat intervensi pemerintah kepada asosiasi sepak bola daripada kepada ini kasus begini, pemalsuan ini. Walaupun sebenarnya ini kalau secara hukum, secara moral, etika itu berat sekali, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena sepak bola itu, olahraga itu adalah prinsipnya adalah sportivitas, fair play,
fair, keadilan, jujur, kejujuran, integritas, integrity. Ya, kalau memalsukan seperti ini kan itu jauh sekali dari norma-norma sportivitas, dari norma-norma kejujuran, keadilan, integritasnya itu mana, integritinya itu mana. Itu kan dalam olahraga itu kan sesuatu yang fundamental sekali, saudara-saudara, mendasar sekali, basic. Anda kalau jadi atlet, ketika junior itu yang pertama diajari selain skill, teknik, kualitas, tetap juga diajari soal sportivitas, soal fair play. Ya, itu yang paling basic karena itu adalah pedoman. Kalau itu nggak ada ya bubar olahraga, bubar, bisa jadi barbar, bukan lagi olahraga tapi barbar. Nah, itu makanya pada pencurian umur, kemudian pemalsuan dokumen itu sesuatu yang amat sangat hina lah, saudara-saudara. Hina sehina-hinanya pelaku. Jadi ya wajar kalau pemerintah Malaysia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim benar-benar malu karena ya dia kalau ketemu, bayangin ya, dalam konferensi KTT ASEAN kemarin, saya yakin pasti di sana dia ditanyain sama Prabowo, Anwar, gimana tuh pemainmu? Itu kan juga malu. Tanyain sama Perdana Menteri Thailand, tanyain sama Perdana Menteri Singapura, kan juga pasti garuk-garuk kepala. Wah, itu buset, itu si FAM tuh. Kira-kira kayak begitulah, saudara-saudara. Kira-kira kayak begitu ya, sudah pasti dia malu. Apalagi ya, ini dokumen, saudara-saudara, pemain yang bukan warisan diklaim sebagai warisan. Pemain yang bahkan belum pernah datang ke Malaysia 1 jam sekalipun diklaim sebagai punya darah Malaysia, dan itu terbukti. Jadi FIFA ini ya memang sulitlah, saudara-saudara, sulit melawan FIFA. Sebusuk-busuknya bangkai itu, lama-lama juga kalau ditutup-tutupi dengan kertas, dengan plastik, dengan apapun, semuanya lambat laun itu baunya itu juga akan tercium. Itu soal cepat atau lambat saja, saudara-saudara. Dan ya itu sekarang kembali ke Malaysia untuk menyelesaikan ini dengan dignity, saudara-saudara. Mereka harus menyelesaikan dengan dignity, dengan harga diri, dengan setuntas-tuntasnya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana lagi ya? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Greenland yang mau diambil oleh Donald Trump sampai ke Pulau Malvinas, dari Santa Fenang sampai ke kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Tadi kita bicara soal kabar dari negara tetangga Malaysia tentang polisi Malaysia, polis Diraja Malaysia yang telah melakukan penyelidikan terhadap skandal naturalisasi pemain palsu. Jadi setelah menerima laporan, 45 laporan, mereka melakukan penyelidikan, memanggil saksi ada 43 saksi sudah ditanyai, sudah diselidiki, dan mereka mengambil kesimpulan ada sekitar dua orang yang kemungkinan besar akan segera ditetapkan sebagai aktor intelektual dari pemalsuan dokumen ini. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah gerangan dua orang ini? Apakah itu si Hamidin? Apakah itu TMJ? Ataukah Roy Suryo? Kita nggak tahu, saudara-saudara, kita nggak tahu. Kita lihat saja perkembangannya akan seperti apa. Tetapi seharusnya Malaysia menyelesaikan ini dengan benar-benar, dengan proper, dengan sejujur-jujurnya, tanpa tedeng aling-aling. Kalau bisa ya sampai ya mastermind-nya diungkap siapa ini. Kalau enggak ya memang ini akan menjadi skandal yang ya memalukan lah, akan dikenang sepanjang ujung sampai kiamat. Orang akan mengenal kasus ini karena ini benar-benar memalukan, benar-benar mencoreng reputasi sepak bola Malaysia, benar-benar skandal yang besar. Bayangin, 7 pemain, bukan hanya 1 atau 2 atau 3 pemain, tapi 7 pemain yang belum pernah ke Malaysia diklaim sebagai punya darah Malaysia. Kan ini
Kacau, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Jangan ditonton, skip. Dan nggak usah nyampah, yang paling penting nggak usah membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Kalau Anda nggak suka, nggak ada yang memaksa Anda untuk mengunjungi channel ini. Ini kita hanya bicara bola. Bola itu kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana ya? Di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, saudara-saudara. Salam olahraga dan merdeka!